Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Putri Windasari dan juga pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, Semoga baik, Philip, baik. Baik ya. Baik. Semoga tetap semangat dan juga tetap artinya memberikan hal-hal yang positif. Betul. Selain itu juga sebenarnya saya hari ini ada janji nih Putri Windasari. Janji apa? Janji mau ketemu seseorang. Siapa? Ada deh. Padahal saya mau ngajakin kamu tadinya. Antri ya? Nyari nasi goreng. Nyari nasi goreng. Mungkin menunya yang lain kali. Jadi itu kayaknya menu yang bikin pengen menu lain nih. Jadi kayaknya tertunda ketemuan. Emang siapa sih yang mau ketemu? Rencananya sih saya pengennya tuh nasi goreng, ngajak kamu nasi goreng. Tapi memang saya menunggu juga kabar dari Pak Prabowo. Kira-kira kapan kira-kira nih mau makan nasi goreng di rumah Ibu? Ini Ibu Bu Mega. Jadi ya. Jadi memang di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini kita akan membahas bagaimana peluang pertemuan dari Megawati dan juga Betul. Presiden Prabowo Subianto yang saat ini masih terus diwacanakan. Selain itu kita masih ada berita apa lagi? Selain itu juga soal pembatasan usia pengguna sosial media. Ini agak sedih ya, jadi saya terpaksa harus nge-logout akun saya karena saya masih di bawah. Tapi maksudnya itu positif ya, karena aturan atau wacana ini disambut baik oleh sebagian orang tua. Karena memang banyak sekali konten-konten pornografi, kejahatan dunia maya kekerasan yang juga mengancam anak-anak kita. Jadi kita tunggu juga di wacananya bagaimana nanti kira-kira mekanisme bagaimana dan aturannya. implementasikannya. Betul. Tapi Philip dan juga pemirsa, sebelum kita masuk membahas dua topik tadi yang sudah kita buka, ada juga informasi dari sebuah video yang memperlihatkan ini ada tindakan arogan pemirsa dari seorang oknum polisi. Lagi-lagi ya di kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Dan dalam video ini terlihat bahwa oknum polisi ini menganiaya pengendara motor setelah keduanya terlibat kecelakaan lalu lintas. Diduga oknum polisi berinisial Ibtu YS berdinas di Polres Prabu Mulih. Ibtu YS ini diduga emosi pada korban dan memukul serta menendang korban hingga mengalami pendarahan. Warga yang melihat langsung melerai dan melaporkannya ke Polres Prabu Mulih. Polisi sudah melakukan mediasi antara pelaku dan korban dan keduanya sepakat untuk berdamai. Oknum Ibtu YS akan diberikan sanksi disiplin atas tindakannya yang telah dilakukan. Oke pemirsa, kita ke berita lainnya. Ini seorang ibu rumah tangga tewas terlindas truk di Jalan Nasional Medan, Banda Aceh. Ya, inilah rekaman CCTV pemirsa yang memperlihatkan detik-detik seorang ibu rumah tangga terlindas truk di Desa Panggoy, Kecamatan Muara II, Kota Los Sumawe. Korban berusia 44 tahun. Ini informasinya melaju dari arah Banda Aceh ke Medan menggunakan sepeda motor. Diduga hilang kendali saat melewati lubang jalan yang tertutup genangan air. Kemudian korban terjatuh dan terlindas truk yang melaju dari arah yang sama. Sopir angkutan barang saat ini masih dalam pemeriksaan intensif polisi. Agak serem ya videonya Putri ya. Bagaimana kecelakaan yang melibatkan ibu rumah tangga ini. Terus berhati-hatilah kalau di jalan. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, satu unit mobil yang sedang mengisi bahan bakar minyak ludes terbakar di SPBU Ames Sangen, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dalam video tampak kobaran api yang membesar dan membakar satu dispenser atau pompa SPBU. Api kemudian berhasil dipadamkan setelah 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga berasal dari ledakan telepon genggam yang disimpan pemilik mobil di atas jerigen yang sedang berisi BBM di jok belakang. Pemilik mobil juga mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya akibat dari kejadian ini. Oke pemirsa, kita langsung ke berita lainnya. Ini ada misteri penemuan mayat wanita di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya yang terungkap. Seorang oknum anggota TNI AL yang bertugas di Mako Armada 3 Sorong
diduga menjadi pelaku pembunuhan. Ya, inilah penemuan mayat wanita di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Akhirnya pemirsa, penemuan jenazah ini menemui titik terang. Diketahui korban bernama Keisha Irene Yola Lestaluhu yang diduga menjadi korban pembunuhan dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Aparat kepolisian kemudian melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Penyelidikan polisi mengarah kepada pelaku yakni oknum TNI Angkatan Laut berinisial A yang bertugas di Mako Armada 3 Sorong. Sesosok jasad pria juga ditemukan mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara. Jenazah pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat dan diduga merupakan pensiunan Jenderal TNI. Jenazah kemudian dievakuasi oleh petugas dan ditemukan identitas berupa kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan Badan Intelijen Negara atau BIN berpangkat Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Korban berusia 75 tahun kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di TPBU Giri Tama Bogor, Jawa Barat. Sementara petugas Dit Polaroid Polda Metro Jaya bersama Polsek Cilincing masih terus melakukan penyelidikan di lokasi kejadian untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Oke pemirsa, itu tadi berita-berita pondasi kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selanjutnya kita akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini suasana di Jalan Raya Jakarta. Sudah ada Brigadir Haikal yang saat ini berada di MT Haryono, Jakarta. Selamat pagi Brigadir Haikal, bagaimana kondisi jalanan pagi hari ini di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi Philip dan juga Putri. Dan selamat pagi pemirsa, kembali kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Memasuki jam perkantoran dan aktivitas masyarakat, situasi arus lalu lintas khususnya di Jalan MT Haryono yang akan menuju ke arah Sudirman masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari dalam tol dalam kota arah Cawang yang akan menuju ke arah Sudirman juga demikian terpantau ramai lancar, begitupun arah sebaliknya. Dan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Cawang melalui Jalan MT Haryono juga terpantau ramai lancar. Meskipun situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai lancar, namun perlu kami ingatkan kembali untuk selalu berhati-hati apabila Anda berlalu lintas dan juga tetap perhatikan keselamatan Anda dan tetap hormati pengemudi lainnya. Kami juga mengingatkan sesekali tersendat di kawasan Cawang memang dikarenakan pertemuan kendaraan dari arah Cililitan dan dari arah Cempaka Putih yang sama-sama akan menuju ke arah kawasan Sudirman serta di Jalan MT Haryono pada pagi hari ini. Selain informasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, kami juga akan menginformasikan data kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia. Dari laporan IRSMS Korlantas Polri, bahwa terjadi 238 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 35 luka berat, dan 285 orang luka ringan. 73% didominasi oleh kendaraan roda 2 dan faktor penyebab kecelakaan dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Dan 201 laka diantaranya terjadi di jalan yang lurus. Untuk itu selalu berhati-hati apabila Anda berkendara, tetap ikuti aturan lalu lintas serta arahan petugas kami di lapangan. Untuk informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Dari Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, kembali ke studio bersama Philip dan Putri, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Haikal dari NTMC Polri mengabarkan langsung dari arus lalu lintas MT Haryono, Jakarta. Betul sekali, dan ini Putri kita akan rehat sejenak dan kembali dengan berita Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan aktor laga senior Amerika Serikat Steven Seagal di Jakarta. Ini kayaknya ada tanda-tanda kolaborasi antara pencaksilat dan juga Aikido. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kesediaan Bapak Ibu
Pertemuan terjadi di tengah acara resepsi pernikahan anak dari Akbar Tanjung, Sekar Krisnauli Tanjung. Sekar yang kini menjabat Ketua DPD 2 Golkar Kota Solo melepas masa lajangnya dan menikah dengan Erlangga Marta Negara di Jakarta minggu kemarin. Meski pertemuan terbilang singkat, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak membicarakan mengenai politik, melainkan obrolan ringan dan santai. Selain pertemuan dengan Prabowo, Jokowi juga berjumpa dengan sejumlah menteri dan mantan menteri negara di masa pemerintahannya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kami silakan Bapak Ibu untuk berkenan menikmati. Ini ada berita lain dari Presiden Prabowo Subianto yang bertemu dengan aktor laga senior Amerika Serikat, Steven Seagal di Jakarta. Dan dalam video yang viral di media sosial ini, keduanya terlihat saling menyapa dan berbincang akrab. Pertemuan tersebut pemirsa terjadi pada Senin siang saat Presiden Prabowo selesai menghadiri makan siang di sebuah tempat di Jakarta. Keduanya bertemu secara tidak sengaja ketika keluar dari lift yang bersebelahan. Pertemuan ini kemudian menarik perhatian publik karena memperlihatkan keakraban di antara keduanya. Steven Seagal dikenal sebagai aktor yang juga ahli bela diri Aikido dan telah membintangi banyak film seperti Under Siege, Hard to Kill, hingga Out for Justice. Because like it cleanses us, so if I need a cleansing, I have a bran muffin. But on this case, pray that we hurry up and find this killer so I don't have to be with your crazy ass much longer. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menangkap mantan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono. Rudi dijemput pihak Kejagung dari Palembang untuk diperiksa atas perannya dalam dugaan suap di kasus Ronald Tanur. Penangkapan dilakukan untuk mendalami dugaan menerima suap sebesar $20.000 Singapura. Suap ini diberikan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya. Dari fakta persidangan kasus penganiayaan hingga tewasnya Dini Sera Afrianti, pengacara Ronald Tanur diketahui menemui Ketua PN Surabaya saat itu, Rudi Suparmono, untuk mengajukan permintaan dan menanyakan susunan hakim yang akan mengadili perkara Ronald Tanur. Oke, kita beralih lagi ke berita lainnya. Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan siap menghadapi proses pra-peradilan yang dilayangkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, KPK juga menolak permohonan Hasto untuk menunda proses pemeriksaan dengan alasan adanya sidang pra-peradilan yang sudah diajukan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan siap menghadapi proses pra-peradilan yang dilayangkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menegaskan penetapan status tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedural, profesional, dan proporsional. Ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Tessa juga menyatakan KPK menolak surat permohonan penundaan pemeriksaan selama proses pra-peradilan yang disampaikan Hasto.
Proses penyidikan tetap berjalan meskipun seiring dengan berjalannya gugatan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Bahwa permohonan itu ditolak, ya, prosesnya tetap berlanjut. Apakah nanti saudara HK akan dilakukan pemanggilan selama proses pra-peradilan, itu nanti dikembalikan kepada penyidik lagi. Intinya permohonan sudah diterima, tetapi tanggapan dari KPK itu ditolak. Ya, karena proses peradilan itu merupakan satu ranah tersendiri, ya, dan proses penyidikan itu ranah tersendiri. Jadi ini tidak bisa dicampurkan, tidak bisa disatukan. Tidak berarti kalau proses pra-peradilan itu berjalan maka penyidikan berhenti, tidak. Proses penyidikan tetap berjalan. Hasto secara resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan pada Jumat 10 Januari 2025. Rencananya sidang pra-peradilan pertama dijadwalkan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan Jumianto sebagai hakim tunggal. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert bertemu dengan pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri di Stadion Madia Jakarta. Oke, dalam unggahan foto Instagram dari Timnas Indonesia menunjukkan Patrick Kluivert hadir bersama Denny Lanzat. Kluivert dan Lanzat terlihat akrab dan berdiskusi dengan Indra Syafri dalam pemusatan latihan jelang Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina. Dalam unggahan foto, Kluivert juga terlihat bercengkrama dengan para pemain Timnas U20, salah satunya Jens Reven. Reven dan Kluivert memiliki latar belakang yang sama, yaitu sama-sama memiliki darah Belanda. Timnas U20 memang tengah menggelar pemusatan latihan di Jakarta dari tanggal 5 hingga 30 Januari 2025 yang diikuti oleh 34 pemain. Di mana persiapan ini merupakan persiapan mereka menuju Piala Asia U20 yang menjadi ajang penting bagi Indonesia karena 4 tim terbaik dari turnamen ini akan mendapatkan tiket menuju Piala Dunia U20 2025 yang berlangsung di Chile dan dijadwalkan akan mulai kick off pada 27 September hingga 19 Oktober mendatang. Oke pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali rehat sejenak dan kita akan kembali dengan berita ini. Polisi hingga kini belum berhasil menangkap pelaku penusukan terhadap aktor Sandi Permana yang kabur melarikan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, pagar laut selain berada di kawasan Laut Tangerang, Banten, ternyata juga ada di kawasan laut Kabupaten Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Ya, akibat keberadaan pagar laut, sejumlah nelayan mengaku mengalami kerugian pemirsa lantaran berkurangnya pendapatan mereka. Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat menyatakan pagar laut ini dibangun yang ada merupakan bagian dari pembangunan alur pelabuhan. Dan proyek ini dilakukan atas kerjasama pihak pemerintah dan juga pihak swasta. Pemirsa, 2 pria terduga pelaku pembobolan sekolah dan rumah di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap aparat Polrestabes Makassar. Terduga pelaku ini ditangkap di rumahnya di wilayah Kompleks Satria Makassar dan ditemukan sejumlah alat hisap sabu yang diduga baru saja digunakan. Dari penangkapan, aparat mengamankan telepon genggam, kemudian kulkas yang diduga merupakan hasil kejahatan saat membobol sekolah tahun 2023 lalu. Saat kembali mereka melakukan kejahatan serupa menggasak telepon genggam dari rumah seorang warga.
Ini yang satu. Oke, kita ke wilayah lainnya. Pemirsa, ini ada seorang ayah di Jombang, Jawa Timur yang tega mencangkul anak tirinya yang tengah tidur pulas hingga koma. Aksi tersebut dipicu rasa kesal karena sang ayah dilarang menjual pohon sengon. Mujianto, warga desa Pakel, Kecamatan Bareng, Jombang, harus berhadapan dengan hukum di Mapolres Jombang atas perbuatannya tersebut. Mujianto dan korban yang juga anak tirinya ini tinggal serumah, pemirsa. Korban Saifuddin Andika kini harus menjalani perawatan medis intensif atas luka yang dideritanya. Pelaku ini mencangkul anak tirinya sendiri. Ini dipicu akibat rasa kesal pelaku yang dilarang korban menjual pohon sengon miliknya. Kok bisa tega ya, Put ya? Dicangkul. Pemirsa, polisi hingga kini masih belum berhasil menangkap pelaku penusukan terhadap aktor Sandi Permana yang kabur melarikan diri. Selain kondisi rumah pelaku kini tidak tampak terawat, tetangga sekitar juga mengenal pelaku sebagai pribadi yang tertutup dan jarang bersosialisasi. Pelaku penusukan yang menewaskan aktor Sandi Permana hingga kini keberadaannya masih diburu pihak kepolisian. Usai ditinggalkan, kondisi rumah pelaku kini tampak tidak terawat dan dikelilingi semak belukar. Di halaman rumah juga terlihat beberapa bekas botol minuman beralkohol. Menurut keterangan Ketua RT setempat, pelaku berkepribadian tertutup serta jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Meski sudah lama tinggal di wilayah ini, secara administratif pelaku tidak terdaftar dengan resmi. Kita mengenali sebagai orang yang tertutup, orang yang agak kurang bersosialisasi. Mungkin beliau banyak yang mengenal, tapi dia tidak banyak mengenal orang. Jadi hanya orang kalangan terbatas saja yang dia kenal, karena memang tidak banyak bersosialisasi. Sementara itu, pasca kematian artis drama kolosal Sandi Permana, rumah duka didatangi rekan-rekan sesama artis dan tokoh masyarakat Bekasi. Rekan korban tidak menyangka Sandi yang dikenal pandai bergaul tewas dengan cara tragis. Almarhum Sandi Permana dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan pandai menghibur. Kabar kematian Sandi akibat kasus pembunuhan sempat membuat terkejut. Mereka meminta pihak kepolisian segera mengungkap kasus pembunuhan sadis tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terupdate ataupun sebenarnya kronologisnya seperti apa dari pembunuhan ini, kita sudah tersambung dengan salah satu narasumber yang menjadi saksi mata ketika kejadian pembunuhan. Sudah ada Ibu Sri Andrayani. Selamat pagi, Ibu Sri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Kak. Baik, Bu. Jadi seperti apa kronologis awal penemuannya dan infonya, katanya Bu Sri ini menemukan korban ketika masih hidup. Mungkin bisa sedikit diceritakan, Bu Sri. Ya, korban sempat jalan dari arah TKP menuju ke rumah perawat. Dia minta pertolongan pertama itu ke rumah perawat. Biasa juga dia selalu kalau anaknya sakit, apa sakit selalu yang dituju pertama itu anaknya rumah perawat itu. Nah, dia manggil nama perawat itu, perawat nggak keluar. Nah, terus adalah suami saya di depan rumah ditanya, kenapa, ada apa? Nggak jawab. Di situ nyamperinlah ke suami saya, korban. Suami saya kaget. Kenapa? Ini kamu kenapa? Lu kenapa? Lu kenapa? Kok bisa berdarah-darah gitu? Tapi tetap dia nggak jawab. Cuma ngikutin suami saya aja, diikuti aja suami saya. Baik. Bu, berarti Ibu menemukan ataupun bertemu ini pada saat korban mau mencari perawat begitu ya untuk mengobati lukanya. Iya. Tapi setelah korban keluar dari rumah, ada pergerakan atau aktivitas nggak di rumahnya? Mungkin ada dugaan pelaku yang ada di sekitar, masih ada di sekitar situ gitu. Bagaimana, Bu, situasinya saat itu? Tapi saat itu semenjak ada korban dari situ udah emang nggak ada siapa-siapa.
Nggak ada seorang orang satupun di TKP itu. Apakah Sandi kemudian sempat menyebutkan beberapa nama yang memang dicurigai sebagai pelaku atau seperti apa Bu ketika saat itu? Waktu saat lari minta pertolongan sini tidak menyebutkan nama siapapun. Ditanya juga dia nggak bisa jawab. Karena mungkin dia udah menahan kebanyak darah yang keluar dari leher. Jadi cuma bisa jalan mengikuti suami saya. Suami saya posisi mau ngambil motor itu juga masih sempat diikuti sama korban. Baik. Bu Sri, tapi sepengetahuan Ibu ataupun tetangga, bagaimana karakter atau sosok dari korban ini, Bu? Apakah memang sebelumnya sempat pernah ada masalah dengan pihak lain mungkin? Setahu saya sih enggak ya, karena korban baik, tersangka tertutup. Jadi kayak tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Tapi Setahu kalau saya, tinggal ya. di rumah dengan siapa, Bu? Siapa? Kalau di rumah tinggal dengan siapa korban ini, Bu? Korban, ya sama anak sama istri. Saat ini kondisi keluarga sedang berada di mana ini untuk anak dan istri sendiri kondisinya bagaimana? Kondisinya alhamdulillah anak-anaknya masih pada sehat, istrinya ya alhamdulillah kuat. Menurut saya istrinya benar-benar kuat walaupun shock. Baik, terima kasih Ibu Sri Andrayani selaku saksi mata dari kasus pembunuhan Sandi Permana yang tentunya kita berharap cepat ditemukan pelakunya. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Sri, selamat pagi. Selamat pagi Bu Sri. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali dengan wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia yang kembali menguat usai peringatan HUT PDI Perjuangan ke-52. Wacana itu ternyata disambut baik oleh masing-masing elit kedua partai. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Setelah kemarin merayakan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52, kini wacana pertemuan Megawati dan juga Prabowo Subianto kembali mencuat dengan kode sandi nasi goreng. Nasi goreng, betul. Katanya ada yang rindu ya dengan Ada nasi yang gorengnya rindu, Ibu Mega. betul Artinya sekali. ini kapan kira-kira nih Pak Prabowo akan datang untuk makan atau santap nasi goreng Bu Mega? Mungkin langsung saja ya kita tanyakan kepada narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Mas Pangi Syarwi, analis politik. Mas Ipang, apa Selamat kabar? pagi, Mas Pagi Ipang. Mbak Putri, Bang Philip, pagi. Dan yang Kabar kedua saya akan sapa Mas Aryo Seno Bagaskoro, politisi PDIP. Selamat pagi Mas Seno. Pagi Mbak Putri, Mas Philip. Selamat Langsung pagi. saja mungkin ke Mas Seno. Udah belanja belum nih Mas? Bawang, cabai. Cabai lagi mahal lagi Mas. Ya kan, tapi itu belum. Artinya masih wacana yang kemarin banyak sekali didiskusikan pasca HUT kemarin. Dan aku rasa ini kan bukan berita baru ya. Wacana pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini sebelumnya juga beberapa kali dulu beberapa bulan yang lalu waktu itu juga santer didengar gitu. Aku hampir tiap hari tuh waktu itu kayaknya. Sama Pak Pangi juga tiap hari kayaknya kita membicarakan tentang wacana pertemuan tersebut. Sebenarnya apa yang bisa digambarkan dari peristiwa tersebut? Masalahnya adalah memang hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo ini dekat sekali. Antar baik sebagai sesama ketua umum maupun sebagai Presiden RI kelima dan Presiden RI ke-8 maupun secara pribadi. Dari berbagai milestone sejarah yang ada memang sudah sangat panjang. Dan kemarin di momentum HUT Partai secara khusus kami di PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang begitu tulus kepada Pak Prabowo atas tindak lanjut dari pelurusan sejarah tentang Bung Karno pasca pencabutan TAP MPRS oleh pimpinan MPR periode lalu. Jadi hubungan itu memang sangat baik meskipun memang ada kontestasi politik yang terjadi di antara waktu tersebut. Tetapi tidak mengganggu hubungan baik antara beliau berdua. Jadi kalau ada PHO perusak hubungan orang, pengganggu hubungan orang yang mau masuk-masuk nggak laku lah. Oh jadi ada sebetulnya? Jadi kalau misalnya ada, kalau nggak ada, siapapun itu Bu Mega dan Pak Prabowo punya hubungan yang sangat baik. Jadi rencananya apa? Karena kan mengingat pertemuan ini kan dicanangkan di
kembali digaungkan ketika banyak dinamika politik yang sedang terjadi Iya, saat betul. ini. Jadi rencananya apa sih yang mau dibahas gitu dari pertemuan ini? Ya selalu masalahnya adalah tentang konteks kebangsaan. Saya yakin itu. Karena apapun kan di tengah dinamika politik apapun pasti akan berupaya terus dikait-kaitkan dengan peristiwa ABCDE. Rentetan peristiwa sebelumnya Rentetan peristiwa nih. lain-lain atau rentetan peristiwa di sekitarnya. Selalu pasti ada alternatif cara itu untuk kemudian mengkaitkan satu sama lain antara satu peristiwa dan peristiwa yang lain. Dulu pun sama waktu wacana ini pertama kali muncul pasca Pilpres, kaitannya kan orang bertanya-tanya, oh apakah ini kaitannya dengan transaksi politik tentang jatah kursi dan lain sebagainya. Padahal menurut saya dengan kapasitas dan kaliber kedua tokoh bangsa ini yang sudah di tingkat negarawan, sebetulnya itu terlalu kecil kalau dikaitkan dengan dinamika politik praktis sehari-hari. Dalam konteks ini yang dibicarakan pasti adalah tentang bangsa dan negara, pasti adalah tentang silaturahmi yang baik, meskipun untuk urusan timing seperti yang disampaikan Bu Mega, saat ini kami di PDI Perjuangan sedang fokus di konsolidasi internal kami. Bagaimanapun di situasi menjelang Kongres ini penting untuk melakukan suatu alokasi energi yang lebih untuk melakukan konsolidasi internal. Dan apalagi ya berbagai situasi yang ada untuk PDI Perjuangan pasca Pilkada, kita perlu waktu untuk melakukan soliditas lagi. Itu. Oke. Nanti Kongres diundang nggak kira-kira? Ya, kalau di HUT kemarin memang kami belum mengundang pihak eksternal, termasuk Pak Prabowo kami belum mengundang karena memang acaranya adalah acara yang sederhana, acara yang khidmat. Tetapi di dalam Kongres nanti kita rencananya akan mengundang Pak Prabowo Subianto. Oke, baik. Saya mau ke Mas Ipang. Mas Ipang, kalau tadi Mas Heno bilang ini hanya pertemuan biasa lah, membahas Tidak ada yang istimewa. membahas soal kebangsaan gitu. Tapi kalau ada sinyal-sinyal seperti ada yang rindu dengan nasi goreng ibu gitu, atau hubungan kita baik-baik saja, ini sebetulnya maknanya hanya sesederhana itukah atau ada makna lain di balik rentetan peristiwa yang saat ini tahu sendiri PDIP lagi diaut-aut kalau kata Bu Mega? Jadi ya kita sebenarnya sebagai pengamat ya atau masyarakat biasa sipil, NGO, kelompok kepentingan kan memang tokohnya pertemunya Pak Prabowo sama Ibu Mega itu sangat yang dirindukan sebenarnya. Tidak ada ruginya sebenarnya, banyak keuntungan yang dirasakan. Tapi kemudian ini kan udah wacana yang cukup lama. Bahkan sebelum pembentukan kabinet setahu saya itu sudah ada wacana itu berembus. Tapi kemudian sampai per hari ini itu tidak terjadi. Nah, Tidak terjadi apa tidak diketahui nih ya Mas Heno? tidak terjadi pertemuan tersebut. Nah, tetapi sekarang ada intensitas arahnya sudah mendekati. Dulu juga pernah waktu itu, tetapi apakah ada faktor eksternalnya saya nggak tahu yang menyebabkan. Kalau saya asumsi publik misalnya, kalau hubungannya sekarang ini apakah memang Pak Prabowo masih nggak nyaman bertemu karena ada Pak Jokowi di sana, intensitasnya, atau memang ini kosong saja, memang belum ada waktu yang tepat, momen yang tepat. Karena jangan-jangan memang Pak Jokowi mendukung juga atau memang ini masih nggak ketemu di situ. Jadi Pak Prabowo yang belum nyaman atau Bu Meganya yang masih belum mau gitu bertemu? Ya sebenarnya kalau memang nasi gorengnya Bu Mega itu udah nikmat ya, lezat ya, tentu pertemuan itu harus cepat. Ya. Harusnya mau ya? Mau ya, karena nasi gorengnya Bu Mega nikmat lah, lezat lah ya. Nah, tapi ini pertemuan ini nggak terjadi, faktor apa sebenarnya? Nah sebenarnya tokoh bangsa ini bertemu penting untuk keteduhan politik kita lebih adem dan bagaimana ada pemadam kebakarannya lah, sehingga intensitasnya politik kita lebih cenderung untuk meskipun memang sama dengan partai-partai lain untuk bertemu dengan Pak Prabowo ini kan banyak pandangan pendapat setelah itu. Misalnya ini udah haus kekuasaan lah, oh ini udah bergabung nih. Itu kan juga persoalan itu santer pembicaraan publik, itu lingkungan yang berbicara kan. Oh Ibu Mega nggak seperti itu juga. Makanya muncul juga kita bertemu dengan Pak Prabowo bukan dalam rangka kekuasaan, tetapi bisa saja misalnya kerjasama atau gotong royong, tapi tidak oposisi misalnya. Itu sudah mulai agak turun lagi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak akan berubah sikap PDIP dalam konteks posisinya untuk menjaga check and balances dan di dalam setiap pertemuan Pak Prabowo juga selalu mengatakan memahami konteks kebatinan bahwa check and balances peran posisi yang dimainkan PDIP. Jadi nggak ngotot juga. Tapi dengan intensitas KPK yang belakangan ini maunya kemana gitu? Nah, itu yang apa masih maunya liar, memang gitu ingin ya. bertemu, inginnya PDIP bergabung ke koalisi pemerintah? Kalau ya udah itu ya KPK ngomong aja baik-baik gitu. Kan nggak mungkin Nggak KPK perlu. ngomong itu. Karena gini, intensitas arah KPK belakangan memanggil Menkumhamnya Yasona Lauli ya, itu kan bisa kita rasakan. Memanggil Ahok, kemudian memang Hasto bolak-balik
dipanggil. Meskipun memang KPK anggaplah bekerja demi fakta hukum. Tapi namanya kerja biologis KPK ini kita juga bisa rasakan. Bagaimana ceritanya kalau memang itu masalah, memang ada fakta hukumnya di persidangan dari dulu. Kenapa nggak waktu PDIP berkuasa? Kenapa ketika PDIP berkuasa, kenapa KPK-nya nggak kerja? Kenapa KPK-nya kerja setelah PDIP tidak lagi berkuasa? Betul. Itu kan wajar, motif politik itu, bau amis politik itu ada di KPK. Kenapa? Kita inginkannya tidak ada namanya kerja biologis. Oh, setelah orang nggak berkuasa baru dikerja-kerjain gitu. Itu nggak bisa, fakta itu kita bohongi gitu. Tapi selalu juga nggak salah juga KPK mengatakan, oh ini kami nggak ada opini, nggak ada motif politik, ini murni fakta hukum. Ya nggak masalah. Dan KPK juga baru pemimpinnya. Tapi bagaimana partikel-partikel kekuasaannya, DNA kekuasaannya. Jangan sampai kemudian orang perspektif publik memandang, oh, ini karena oposisi nih, ini karena belum bergabung aja nih. Buktinya banyak menteri-menteri Prabowo ini juga masalah secara hukum, banyak. Tapi sekarang mandek. Kenapa? Unsur biologis belum ada di KPK karena masih berkuasa. Ini problemnya Indonesia gitu. Jadi agenda penegakan hukum kita sangat miris, sangat kegelisahan kita di situ. Ini negara feodal akhirnya, negara kekuasaan. Kenapa? Hukum itu kan harus tegak di atas panglima ya. Kekuasaan harus dibawa kan. Sekarang persoalannya agenda penegakan hukum itu harus ditaklukkan oleh realitas kekuasaan. Itu bisa kita rasakan, tapi nggak bisa dibuktikan loh. Baik. Nah ini yang menjadi problem tantangan ke depan, bagaimana bahwa jangan ada lagi persoalan-persoalan ini terus terjadi. Karena persoalan, jangan kemudian persepsi publik membilang, oh kena banyak ini, mulai kader-kader PDIP dipanggil-panggil terus nih. Ya udah, Bu Mega gitu akhirnya, ya, Ibu Mega katanya udah menelepon, kemudian ini akhirnya Bu Mega mulai pelan-pelan menurunkan tensi politiknya, mulai melunak. Kan begitu persepsi publik. Tapi kalau tidak salah juga saya mengutip omongan dari Bang Seno, sempat juga diklarifikasi bahwa sebenarnya kasus-kasus ini juga tidak mempengaruhi banyak kepada PDIP pada saat itu kan, di Bang Seno. Tanggapannya mungkin ada Bang Seno. Ya kalau saya sederhana saja sebetulnya, bahwa ya kita memang dalam logika publik ini kan suka dengan konspiratif gitu loh. Ya, bahwa ini ada kaitannya satu dengan yang lain. Bahwa kami sebagai partai politik punya pandangan politik tentu, dan itu sudah clear disampaikan oleh Bu Mega. Sebagai politisi senior, negarawan yang selama ini kita paham betul komunikasi politik Bu Mega itu clear. Tidak pernah berbeda depan dan belakang. Berbeda, tapi maknanya kemarin belum bisa kita tangkap. Nanti boleh ya Bang dijawabnya nanti usai jeda berikut ya. Ini komunikasi Bu Mega selalu clear, tapi makna dari yang tersirat di hari ulang tahun PDIP kemarin apa kira-kira? Sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan, tadi Bang Seno bilang komunikasi Bu Mega selalu clear. Tapi yang terakhir nih, pernyataannya, argumennya nih soal hubungannya baik-baik saja. Ada yang rindu dengan nasi goreng. Nah ini tolong lebih dikelirkan lagi lah. Kira-kira kapan mau ketemu dan apakah memang ini masih ada hubungannya begitu dengan kasus ataupun peristiwa yang terjadi di PDIP internal? Iya, gini. Jadi kalau bicara tentang clear, ya kenapa saya sebut clear tadi Mbak? Karena Bu Mega menyampaikan juga di dalam pidato tersebut bahwa selama ini pun komunikasi antara dua pihak ini, kami dengan Pak Prabowo ini berjalan dengan baik. Meskipun tidak ada pertemuan secara langsung antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Misalnya Bu Mega kalau menyampaikan di pidato kemarin melalui utusan bisa terjadi. Dan itu beberapa kali kan dikonfirmasi dari pimpinan partai di PDI Perjuangan. Pak Ahmad Basarah misalnya dalam kapasitas sebagai pimpinan MPR periode lalu pernah diutus untuk komunikasi dengan Pak Prabowo dalam konteks bicara tentang pelurusan sejarah Bung Karno. Dalam waktu dekat ini? Lalu misalnya Pak Pramono Anung yang tertangkap kamera di Kertanegara beberapa waktu yang lalu. Sehingga dalam konteks itu sebenarnya pertemuan itu bisa dilakukan melalui utusan-utusan. Yang pertama. Yang kedua, secara kelembagaan antara PDI Perjuangan dan Gerindra juga berkomunikasi dan berinteraksi dengan sangat positif. Faktanya pada saat pilkada kemarin kan kita banyak membangun kerjasama politik dengan Gerindra dalam konteks memajukan pasangan calon. Sehingga dalam koridor itu komunikasinya berjalan. Lalu di DPR sebagai partai pemenang pemilu legislatif, kami menempatkan kader terbaik kami, Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, yang dalam konteks ini harus selalu intens berkomunikasi dengan eksekutif dan Pak Prabowo. Ya kayak gitu-gitu tuh. Jadi nggak selalu kan harus ketemu langsung kalau mau ngobrol itu. Kalau sudah
sudah bestie itu nggak perlu ketemu langsung. Tapi ada info juga katanya Bu Mega dan Pak Prabowo juga sudah menjalin komunikasi terutama melalui telepon. Apakah benar? Sudah saling telepon-teleponan begitu? Nggak, sejauh ini kalau kita melihat nggak ada. Terutama pada saat pemeriksaannya Hasto juga tidak ada teleponan. Kami dalam posisi menghormati apapun kemudian yang menjadi asas prosedur yang terjadi di Republik ini. Sehingga dalam konteks itu tentu saja kemarin pasca HUT Bu Mega menyampaikan dengan sangat clear di acara Kongres kemarin tentang apa saja pesannya kepada Pak Prabowo di dalam pidato pada HUT tersebut. Itu sudah clear. Tapi kalau kemudian ingin mengirim utusan, apakah memang ada upaya pertemuan dari Mega dan Prabowo ini dihalang-halangi yang disinyalir ini dihalangi oleh Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi begitu? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, hubungan beliau berdua ini dibangun karena milestone sejarah yang cukup panjang antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Sehingga apapun yang terjadi, siapapun orangnya yang kemudian berusaha mengganggu hubungannya, tidak mungkin berhasil dalam konteks hubungan pribadi antara kedua beliau ini. Maka dalam konteks itu, kami tetap konsisten kok pada sikap politik kami, positioning politik kami pasca Pilpres selesai. Kita menyadari bahwa karena negara ini menganut asas presidensialisme, maka tentu saja tidak ada konsep koalisi di situ sebetulnya. Maka dengan logika yang sama harusnya juga tidak ada oposisi di situ. Tetapi definisinya adalah apakah berada di dalam atau di luar pemerintah. Nah, PDI Perjuangan sejauh ini ada di luar pemerintah Pak Prabowo. Tetapi kami senantiasa mau mendukung dan bekerja sama untuk program-program kerakyatan yang senafas dengan PDI Perjuangan. Oke, nah tapi kan juga ada tuh pernyataan Bu Mega yang bilang kita ini sama-sama ketum. Gimana perasaannya Bapak kalau anak buahnya dibegitukan? Nah, ini kan konteksnya kita tarik ke Hasto pasti ya. Artinya ada komunikasi nih soal Hasto. Nah, apakah memang kabar soal Bu Mega telepon Prabowo, Pak Prabowo karena soal pemeriksaan Hasto ini memang benar adanya sampai akhirnya keluar pernyataan Bu Mega seperti itu atau bagaimana? Kalau boleh saya lengkapi pernyataan Bu Mega itu di belakang juga menyampaikan, saya juga pusing kok anak-anak buah saya begini semua, banyak yang kalah. Jadi banyak dalam konteks banyak yang belum jadi, banyak yang dikalahkan. Dalam konteks itu kan artinya ada koridor pilkada juga yang mana kita harus melakukan konsolidasi internal di dalam situasi pasca pilkada. Dan itu kita lakukan untuk mempersiapkan diri menjelang Kongres. Jadi saya rasa dalam konteks itu adalah forum politik. Kami sebagai partai politik boleh dong punya logika dan punya stance politik untuk memperjuangkan hal-hal yang kami anggap penting untuk diperjuangkan. Salah satunya ya tentang keadilan hukum yang substansial untuk siapapun. Dan itu dalam konteks itu maka pendapat politik ini kita sampaikan. Nah, Bu Mega dan Pak Prabowo punya hubungan yang panjang dan dalam konteks itu bicara di forum seperti itu saya rasa antar beliau berdua baik sebagai saling sesama ketua umum maupun sebagai personal juga saya rasa punya cara ya untuk saling berkomunikasi dengan baik satu sama lain melalui cara-cara yang saya sampaikan tadi. Oke. Itu. Kita ke Bang Ipang, mungkin ada tanggapannya dari Bang Seno seperti apa melihatnya? Sudah dijabarkan begitu panjang begitu Bang Ipang ya? Apakah memang ada pertimbangan kepentingan untuk menyelamatkan Hasto, untuk kemudian berusaha mendekatkan diri lagi dengan Pak Presiden? Itulah opini publik nanti ya. Kalau setelah pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega terjadi, ternyata kasus hukumnya pra-peradilannya menang. Kemudian publik juga akan mengaitkan lagi. Jadi serba salah jadinya. Wah, ini setelah pertemuan Prabowo dengan Bu Mega, akhirnya Hasto menjadi terselamatkan misalnya, atau tidak dilanjutkan proses hukumnya, di skip gitu. Nah, itu dicocok-cocok logikan lagi. Ini kan problemnya ini akan menjadi complicated juga kan tantangannya. Yang kedua adalah apa ruginya pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega ini? Karena untuk keteduhan, untuk politik kebangsaan kita, apalagi kan Bu Mega mengatakan tidak ada oposisi, tapi kerjasama atau gotong royong misalnya. Ini kan juga memang Pak Prabowo hubungan panjang mereka ini lebih panjang daripada hubungan dengan Jokowi sebenarnya. Jadi ini yang menjadi penting bahwa mereka ini tokoh bangsa. Jadi pertemuan mereka ini sebenarnya banyak yang menginginkan. Tapi jangan lupa mungkin ada juga yang menghalang-halangi. Tapi nggak bisa dibuktikan siapa orangnya gitu. Tapi ini yang kemudian chemistry mereka sebenarnya kan sangat cocok. Apalagi dengan nasi goreng yang lezat yang dibuat Bu Mega ini kan. Jadi tapi memang momentumnya nggak tepat karena ini lagi ada pra-peradilan, kasus hukum yang hukumnya nih pra-peradilan. Kemudian itu tadi saya kaitkan tadi Mas Seno kan bilang bahwa hubungan Gerindra dengan PDIP ini sangat baik ya, termasuk hubungan koalisinya, chemistry politiknya, politik kebangsaannya sama-sama kuat gitu, ideologinya sama gitu, tidak ada jauh bedanya
Gerindra sama PDIP sebenarnya. Nasionalis merah putihnya sama. Nah, problemnya ada hari ini adalah ketika ada kasus hukum gitu loh. Kemudian ada pertemuan presiden, ketua umum, ya, sama-sama ketua umum partai. Nah, ini juga akan implikasinya nanti akan ada banyak asumsi, persepsi, pikiran liar yang akan berkembang. Ini yang akan kesulitan juga untuk mengkonternya kan. Nah, apalagi memang sebenarnya kalau memang bahwa memang ada fakta persidangannya kemarin bahwa tidak ada persoalan dengan Hasto itu, kemudian apa yang dibilang Mas Eno juga tadi saya diskusi ya. Setelah tersangka bukti belum cukup, digeledah-geledah lagi ya kan, nampak ada motif politiknya atau ini murni penegakan hukum, kita nggak tahu juga gitu. Termasuk misalnya ada juga tuh fakta persidangan yang bunyi di Maluku Utara, Blok Medan, KPK-nya kerja nggak ini gitu, blok apa namanya istilahnya tuh apa namanya ya saya katakan kerja biologisnya ada nggak gitu, bekerja nggak untuk penegakan hukum. Kalau ini memang bahwa KPK bekerja selama ini agenda penegakan hukum, bahwa tidak ada motif politik, murni penegakan hukum semua. Ya itu tadi yang saya katakan, jangan sampai tuduhan publik, ya ini persepsi publik ya, bahwa ada klaster-klaster, mana yang prioritas, mana yang tidak perlu dulu karena sedang berkuasa, mana yang perlu dipanggil bolak-balik supaya bergabung ke pemerintahan kita. Nah ini kan bahaya. Kemudian tertuduhan-tuduhan itu bukan saya, publik, persepsi publik kebangun seperti itu. Kalau Mas Eno kan bilang, mestinya kan di klaster dong, mana yang korupsi kerugian negaranya besar. Ini kan hanya soal, bukan kita mengecilkan peristiwa hukum ya, PAW. Nggak ada kerugian negaranya di mana kan, itu jadi problem sampai sekarang kan. Berapa miliar? Sampai nggak 1 miliar kan itu. Nah tiba-tiba ributnya bisingnya luar biasa. Tapi ini ada kasus 300 triliun, kasus yang besar-besar. Nggak ada jadi klaster mana prioritas sama KPK hari ini kan. Nah ini yang kemudian, bukan saya, tapi publik memandang seperti itu. Atau justru sekarang pertemuan antara Prabowo dan Mega ini disinyalir ditunda dulu, mengingat pertemuan ini bisa saja menggiring opini negatif terkait dari kasus yang sedang berjalan saat ini. Betul Mas Philip, itu yang dikhawatirkan nanti. Setelah pertemuan ini ternyata ada peristiwa hukum gitu. Ada keputusan-keputusan hukum. Nah ini juga akan dikait-kaitkan bahwa penegakan hukum kita tergantung agenda kekuasaan. Jadi Pak Prabowo harus bersabar dulu lah ya, menunggu nasi gorengnya gitu ya. Apalagi setelah pra-peradilan nih ya kan. Pra-peradilan misalnya menang nih atau kalah. Kemudian ada pertemuan sebelum itu. Nanti kan dikait-kaitkan juga nih hasil pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Akhirnya pra-peradilannya menang kan gitu. Nah padahal itu dua hal yang berbeda. Ini pertemuan politisi, pemimpin bangsa, negarawan, tokoh-tokoh bangsa yang besar. Sama ini ada peristiwa hukum gitu. Oke, nah, baik. Itu yang menjadi problem di situ. Baik, nih terakhir nih, kalau tadi kan sempat disampaikan Mas Ipang, kemudian ada ganjalan-ganjalan dari pihak-pihak tertentu. Tapi kan jadinya kalau memang momentum pertemuannya tidak tepat saat ini, artinya memang pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo ini jadi terganjal kasus Hasto dong, terkesannya begitu. Enggak lah, yang dulu juga ada yang mengatakan terganjal kasus A, yang kapan lagi terganjal peristiwa B dan seterusnya. Memang banyak sekali asumsi-asumsi itu bisa diliarkan di tengah publik. Tetapi kalau saya mencermati sejarah antara kedua negarawan ini, saya rasa tidak ada kemudian persoalan yang substansial yang kemudian mengganggu itu. Kita memang mencari momentum yang tepat, timing yang paling pas, dan termasuk bagaimana kesiapan waktu dari kedua pihak. Apalagi Bu Mega sudah mengatakan saat ini kita memang fokus di dalam konsolidasi internal partai, investasi energinya adalah untuk internal partai. Kalau mau menunggu pertemuan yang terbaik, saya rasa kalau kami sudah jelas ya, ini yang paling clear, yaitu pada saat Kongres nanti kami akan mengundang Pak Prabowo Subianto. Kalau itu yang dinanti publik kapannya, yang pasti pada saat Kongres akan kami minta kesediaan Pak Presiden Prabowo untuk bersedia hadir. Itu yang pasti dulu. Yang nggak pasti nanti kita tunggu. Japri ya Mas ya? Japri. Oke. Baik, terima kasih banyak sudah hadir pada pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi, Mas Eno, Mas Ipang. Semoga sehat selalu. Kita tunggu lah ya kabar baiknya kapan kira-kira belanja dan bikin nasi gorengnya nih Mas. Kabarin ya. Masih menunggu harga cabai turun dulu Putri. Harga cabai turun baru dimasakin nasi goreng. Bisa jadi. Momentumnya harus tepat ya. Jangan sampai menggiring opini dan merugikan kedua pihak begitu ya. Baik. Oke, Philip dan juga pemirsa, kita juga akan hadirkan informasi lainnya, yakni dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang bakal mengeluarkan aturan pemerintah terkait wacana pengaturan batas usia mengakses media sosial. Nanti kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi.
Ya, pemirsa, tampaknya wacana pembatasan usia pengguna sosial media ini direspon positif juga ya, sebagian besar untuk orang tua begitu ya. Tapi nggak tahu kalau anak-anaknya Nah, kira-kira Putri kayaknya pada salah satu yang setuju nggak? nih, Putri nih ya. Kalau saya terpaksa harus nge-lock out semua akun saya karena belum cukup umur. Nah, untuk bagaimana nanti mekanismenya, kira-kira aturan tersebut dan bagaimana kemudian orang tua harus menyikapi wacana tersebut, nanti kita akan bahas, bukan nanti lagi. Hari ini kita akan bahas saat ini bersama dua narasumber yang sudah hadir, baik melalui Zoom dan juga studio. Melalui sambungan Zoom ada Pak Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi Mas Philip, selamat pagi Mbak Putri. Baik, dan juga di studio kita ada Mbak Oriza Sativa, psikolog. Selamat pagi Mbak Oriza. Selamat pagi Mbak Putri, Mas Philip. Baik, saya mungkin ke Pak Alex dulu ya yang punya wacana gitu ya. Pak Alex, kira-kira bagaimana ini wacananya, mekanismenya, aturannya yang akan diberlakukan? Komunikasi yang sudah dijalin dengan DPR bagaimana Pak? Baik Mbak Putri. Jadi dari pihak pemerintah sebenarnya menyikapinya itu sebelum tahun 2024 ya. Jadi di akhir 2023 itu pemerintah sudah menyiapkan ancang-ancang atau rencana peraturan. Tapi dalam hal ini yang dilakukan adalah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah RPP sebagai aturan turunan dari Undang-Undang ITE. Lalu kemudian kita ketahui di Januari 2024 ada amandemen terhadap Undang-Undang ITE tersebut. Kemudian proses itu berlanjut, di mana di bulan April 2024 Kementerian Komunikasi dan Digital kemudian ditunjuk sebagai inisiator untuk perumusan RPP tersebut. Nah, dalam proses ini pihak Komdigi melihat perlunya dilakukan konsultasi publik dan itu sudah dilakukan. Jadi konsultasi publik dilakukan di beberapa tempat, termasuk kepada anak-anak itu sendiri. Di Jakarta dilakukan di beberapa SMA bersama guru-gurunya dan orang tuanya, termasuk dengan beberapa pihak lain, penyedia platform, penyelenggara telekomunikasi, maupun pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penggunaan internet oleh anak-anak tersebut. Demikian mungkin untuk informasi awalnya. Pak Alex, tapi kalau kita kemudian membahas bagaimana rencana pembatasan usia untuk pengguna medsos ini kan sebenarnya kalau kita lihat juga dari aplikator juga sudah berupaya untuk kemudian membatasi usia pengguna dari medsos. Kemudian memang hasilnya belum maksimal. Apakah memang ini salah satu yang kemudian akan lebih digalakan oleh pihak pemerintah, Pak Alex? Iya, seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri, ada upaya kita untuk memberikan aturan yang lebih tegas. Walaupun memang RPP ini adalah seperti yang dikatakan oleh Bu Menteri sebagai jembatan penghubung kepada nantinya terbentuknya suatu undang-undang yang memang akan lebih bisa mengatur lebih spesifik, karena kita ketahui kan Undang-Undang Dasar kita memberikan hak asasi kepada setiap orang untuk mengakses informasi ya. Bahasanya di konstitusi kita kan seperti itu. Apakah itu orang dewasa atau anak-anak, itu memiliki hak asasi untuk itu. Sehingga di konstitusi juga mengatur untuk membatasi pelaksanaan hak itu dibutuhkan undang-undang. Nah, apa yang dilakukan pemerintah saat ini dengan membentuk suatu peraturan pemerintah, ini sebagai jembatan ke aturan yang lebih tegas tersebut. Pada dasarnya kita ingin menyediakan ruang digital ini yang aman, nyaman bagi setiap orang, utamanya bagi anak-anak kita, dan tentunya juga untuk menyiapkan anak-anak kita, baik itu fisiknya, mentalnya, dan emosinya dalam memanfaatkan ruang digital kita. Demikian. Oke, baik Pak Alex. Saya mau ke Mbak Oriza. Mbak Oriza,
Kalau dari Mbak Orisa sendiri merespon soal wacana pembatasan usia pengguna sosial media ini bagaimana Mbak? Saya sih setuju sekali ya Mbak Putri, dan kalau bisa jangan lama-lama deh gitu. Segera, ya. Dan akselerasi yang cepat begitu mestinya bisa dengan tim yang baik. Saya yakin Ibu Menteri beserta tim jajaran timnya pasti bisa melakukannya dengan baik. Dan harusnya justru kenapa tidak dilakukan dari kemarin-kemarin dulu-dulu gitu dengan yang menteri-menteri sebelumnya, karena saya yakin saya mewakili psikolog dan mungkin teman-teman psikolog lain juga ya praktisi kesehatan mental ya psikolog psikiater mungkin juga dalam seminar-seminar ya termasuk saya juga pasti selalu menyampaikan ketika kita harus menyampaikan materi tentang berinternet sehat, salah satu kuncinya adalah satu, batasi penggunaan media sosial gitu ya, waktunya juga membatasi akses atau kontennya, kemudian waktunya, dan terutama adalah orang tua juga harus cerdas dalam berinternet juga. Anaknya cerdas, ibunya nggak cerdas, orang tuanya nggak cerdas, berarti juga nggak bisa gitu. Jadi saya setuju sekali, jangan berlama-lama, dan kalau bisa ya juga diherankan kenapa baru sekarang, tapi lebih baik late than never kan. Iya. Kalau memang butuh yang cepat, apakah memang ini merupakan fenomena yang menurut kacamata seorang pengamat psikolog begitu, memang sesuatu yang harus dipercepat begitu? Apakah memang ada efek-efek negatif selama ini yang diberikan dari media sosial kepada anak-anak? Ya, saya ini murni praktisi kesehatan mental ya, Mas Philip. Jadi saya ini tahu betul gitu situasi di lapangan anak-anak sekarang mentalnya seperti apa gitu ya. Singkat kata, kalau dari pertama praktek misalnya 2002 itu mungkin sampai 2009 masih nggak ada lah dampak-dampak internet yang ke saya. Tetapi setelah 2010 mulai banyak anak-anak teenager perempuan terutama mogok sekolah karena tidak punya teman. Artinya sosialisasi terhambat karena mereka mungkin kebutuhannya adalah mostly internet ya. Sebenarnya membentuk karakter anak itu kan dengan salah satu apa yang dimainkan. Kalau zaman kita dulu adalah grouping, bermain masak-masakan, perang-perangan. Jadi kita mau nggak mau harus rame-rame dan guyup lebih ya, dulu guyup. Satu, tidak punya teman dan mogok sekolah, semogok itu sampai 3 bulan, sampai hampir nggak mau sekolah. Kemudian beranjak ke sini ada yang namanya tren video momo mengajak bunuh diri. Itu pasien saya nggak satu, ada 5-6. Terus sampai misalnya tahun 2016 sampai 2018 ada tren, ada salah satu YouTuber terkenal menyampaikan sesuatu, mungkin maksudnya baik tapi kan diterima anak-anak nggak baik. Intinya adalah mungkin dia bilang buat apa kamu sekolah, belajar kimia, fisika gitu ya. Kalau ujung-ujungnya misalnya kamu jadi marketing apa, wah itu kena banget ke anak-anak. Akhirnya banyak ada 7-8 kasus yang saya ingat ke saya tok gitu ya, saya pribadi, nggak tahu teman-teman lain yang mogok sekolah katanya nggak, ya saya homeschooling aja. Terus saya tanya, kamu nonton apa di YouTube? Satu, semua beritanya sama, si YouTuber itu yang dia tonton. Ini kan sebenarnya bahaya sekali influencer terhadap perkembangan anak-anak. Kayaknya udah gitu template ya Mbak, pertanyaan yang akan diberikan pasti terus, adalah kamu nonton apa gitu, pasti udah langsung terjawab. Terus ada lagi remaja-remaja yang mohon maaf ngomongnya binatang-binatang. Saya tanya, kamu nonton siapa? Ada ya, dulu YouTuber ya yang suka memaki-maki lah gitu. Yang mungkin sebenarnya orang tuanya juga edukasi ya, beredukasi ya, dokter gitu. Tapi ya itu jadi pada orang tua datang, oh, anak saya jadi gini. Jadi intinya adalah kalau sekarang ini remaja banyak self diagnose. Saya bipolar ya, saya ADHD ya. Tonton apa? Kita gitu. Jadi anak-anak itu jadi seperti membentuk karakternya dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Jadi kalau kira-kira Philip tiba-tiba diam, saya udah pasti akan nonton nanya apa? Tuh, nonton apa tadi gitu. Ini kok kayaknya ada perubahan perilaku nih dari Philip. Oke Mbak Riza, ditahan dulu ya Mbak. Nanti kita lanjutkan lagi usai jeda berikut. Saya juga mau tanya ke Pak Alex, kira-kira nih dalam menyusun wacana atau aturan di Indonesia, apakah ada negara-negara acuan Pak? Seperti negara-negara maju yang sudah menerapkan aturan tersebut kayak Australia lah yang paling baru di batas usia 16 tahun minimal. Tapi sesaat lagi ya Pak Alex, kami akan kembali. Ya, selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia pagi hari ini.
Informasi berikutnya ini terkait dengan peraturan pemerintah, khususnya dari Kementerian Komdigi. Mutia Hafid ini berencana untuk memberikan batasan usia untuk penggunaan sosial media, dan ini tentunya akan menyasar anak-anak hingga remaja ya. Lantas seperti apa nih respon dari masyarakat, khususnya orang tua yang mengetahui informasi arahan terkait pembatasan usia tersebut? Saya akan menghampiri narsum saya pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa, boleh perkenalkan kembali? Saya dengan Ibu Tia. Ibu Tia, gimana nih Bu tanggapannya terkait pemerintah katanya mau ngasih batasan usia untuk anak-anak main sosmed Bu? Oh, alhamdulillah kalau diperhatikan ya sama pemerintah, dan setuju banget karena terus terang aja kalau anak dikasih tahu nggak pakai peraturan tuh suka nggak mau dengar satu. Terus tapi semoga kalau itu memang benar terjadi ada jadwal istilahnya dari pemerintah. Karena kadang-kadang sekolah ngadain PJJ, mau nggak mau kan harus pakai handphone juga. Nah, itu masih diizinkan. Kebetulan saya nerapin ke anak juga agak-agak gampang-gampang susah, gitu. Tapi tetap harus diperhatikan. Oke, baik. Dari Ibu sendiri ada aturan nggak Bu di rumah soal anak lagi main HP nih, jamnya atau seperti apa Bu? Ada. Gimana tuh Bu, boleh diceritain sedikit nggak? Sedang menerapkan ke anak paling enggak sehari tuh 2 jam, sedang ya, tapi jadi setelah pulang sekolah boleh 1 jam, nanti malamnya 1 jam, itu juga masih agak gampang-gampang susah, kadang-kadang kecolongan juga sih, tapi ya alhamdulillah mau denger lah, cuma minta tolong dibatasin masalah yang boleh ditonton anak usia dini sampai remaja, itu pemerintah harus diperhatikan, karena kadang-kadang apa ya, yang nggak diinginkan tuh suka dari sosmed itu. Baik, Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Dari Ibu Tia kita beralih ke narsum berikutnya. Ini saya sudah bersama dengan Ibu Dania ya Bu ya. Ibu perkenalkan kembali Bu. Nama saya Dania, saya tinggal di Pulau Gadung. Oke. Ibu Dania, ini seperti apa tanggapannya Bu terkait pembatasan usia dari pemerintah buat anak-anak main sosial media nih Bu? Oh, untuk gadget ya Mbak. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya pro ya, karena apa? Biar ada pakemnya gitu. Jadi anak-anak paling nggak agak takut lah, soalnya selama ini kan pribadi ya, anak saya kan udah gede, terus dia selalu HP, terus emang sih ada pelajaran yang dari HP sih, cuma paling nggak ya itu pembatasannya biar dia nggak terlalu bablas lah. Walaupun saya juga kadang suka memerlukan gitu anak saya memakai gadget tersebut. Singkat aja nih Bu, apa yang Ibu lakuin di rumah buat ngebatasin anak-anak? Bahasanya saya disita Mbak, maksudnya HP anak saya, maksudnya kalau misalnya udah kelamaan, ayo taruh HP masing-masing gitu. Ya udah sih, kadang ya ada yang nurut, ada yang enggak. Terima kasih Bu Dania, selamat melanjutkan tugas kembali. Nah pemirsa, begitu dari tanggapan masyarakat, yang mana ini masyarakat ternyata masih membutuhkan ya peraturan dari masyarakat terkait, dari pemerintah maksud kami, terkait pembatasan usia untuk bermain sosial media. Kalau gitu saya kembalikan ke studio Philip dan juga Putri. Baik, terima kasih Arinda Febiola atas laporannya dan juga tanggapan dari masyarakat yang ternyata banyak yang setuju dengan program pemerintah. Ibu-ibunya. Ibu-ibunya setuju. Dan kembali kami akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Alek dan juga Mbak Oriza. Saya mau ke Pak Alek terlebih dahulu. Pak Alek, bahwa keputusan rencana untuk membatasi penggunaan media sosial ini kan merujuk pada salah satu negara, Australia, yang memang sudah menetapkan pembatasan usia 16 tahun ke bawah, ke atas untuk pengguna media sosial. Namun apakah apple to apple Pak dengan mengambil aturan yang diterapkan dari Australia yang dikategorikan sebagai negara maju dan diterapkan di Indonesia yang dalam kategori negara berkembang, Pak Alek? Baik. Jadi dalam penyusunan sebagai model benchmarking kita lah. Jadi ada dari aturan yang ada di UK dan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Memang bahwa aturan-aturan itu tidak kemudian kita copy begitu saja, tetapi kita sesuaikan tentunya dengan aturan hukum yang ada di tempat kita dan situasi yang ada di negara kita. Nah, mengenai Australia sendiri sebenarnya kalau kita perhatikan itu sudah dia menggunakan aturan undang-undang ya. Jadi ini yang arah kita ke sana nantinya. Jadi saat ini memang yang kita siapkan adalah peraturan pemerintah
tapi arahnya adalah terbentuknya aturan yang lebih kuat, lebih tinggi dari peraturan pemerintah, yakni undang-undang sebagaimana yang diamanatkan di konstitusi kita. Untuk mengatur pembatasan hak itu dibutuhkan suatu undang-undang. Oke, baik Pak Alex. Saya mau ke Mbak Oriza. Mbak Oriza, kalau melihat karakteristik anak-anak di Indonesia, perkembangan sosial media di Indonesia, kalau kita rasa ini kan nggak bisa disamakan lah mungkin ya dengan negara-negara maju yang sudah menerapkan. Idealnya di usia berapa kira-kira Indonesia harusnya batas usia paling minim begitu ya untuk menggunakan sosial media? 15 tahun dengan asumsi kalau misalkan 15 tahun itu kan anak-anak berarti sudah lulus SMP ya. Berarti dia sudah lepas dari masa pubertasnya. Pubertas itu kita ketahui secara psikologi adalah proses pencarian identitas atau jati diri. Kalau jati diri dicari dari internet itu kan bahaya. Zaman dulu kita mencari jati diri ya kalau nggak dari orang tua, guru itu udah paling aman ya kan. Seburuk-buruknya orang tua, seburuk-buruknya guru ya itu kan masih bisa kita ambil value-value-nya. Kalau batasan WHO yang disebut dengan anak-anak kan sebetulnya usia 2 sampai 18 tahun. 0 sampai 2 tuh kita sebut sebagai bayi ya, belum bisa. 2 sampai 18 tahun. Tapi kalau 18 tahun baru bisa mengakses internet yang bebas, itu sepertinya terlalu lama. SMA itu sebetulnya anak-anak sudah mengembangkan yang namanya proses identifikasi dengan figur sejenis. Jadi kalau anak perempuan akan jadi ibu-ibu, kalau anak laki-laki jadi bapak-bapak, dia boleh juga dong melihat apa yang baik-baik di media sosial. Tetapi saya rasa kalau yang namanya fase anak-anak dan pubertas itu belum perlu. Dan kalau alasan kan dia harus mencari sumber pelajaran dari internet, dulu kita bisa kok dan baik-baik aja, kita pinter-pinter aja gitu. Saya pikir kebijakan yang dibuat oleh Komdigi ini juga tentunya dibarengi dengan penyesuaian-penyesuaian yang lainnya. Orang tua juga jangan gaptek. Kemudian dari Kemendikbud juga harus menyesuaikan juga. Berarti kalau dibatasi penggunaan internet berarti materi-materi juga ya jangan terlalu yang harus diakses di digital misalnya kayak gitu. Jadi saya rasa harus dibarengi juga secara bijaksana dengan penyesuaian-penyesuaian yang lainnya. Saya rasa aman aja, nggak ada masalah. Oke, baik. Jadi sebaiknya usia 15 lah ya. 15 tahun. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Oriza dan juga Pak Alex sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali. Ini ada momen spesial yang terjadi ketika Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia, ternyata menikmati menu masakan Padang. Apa itu? Sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Seorang pria di Nganjuk menjadi sorotan publik setelah aksinya melakukan eksibisionis viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, pemirsa, pria tersebut memamerkan alat vitalnya di hadapan dua perempuan pekerja toko. Aksi pelaku eksibisionis di Jalan Desa Cerme, Kecamatan Pace, Nganjuk ini kemudian direkam oleh warga dan diunggah oleh sang perekam ke media sosial. Menurut korban, pelaku sengaja memamerkan alat vital di dua tempat. Pertama, ketika di hadapan kasir saat membeli korek, dan yang kedua pada penjual es teh di depan toko. Kepolisian kini tengah mengidentifikasi pelaku dan berencana menjeratnya dengan pasal 281 ayat 2 KUHP tentang perbuatan asusila di muka umum. Oke, kita ke berita lainnya, pemirsa. Penganiayaan terhadap seorang siswa di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terekam oleh kamera CCTV. Siswa yang tertabrak mobil justru ditampar oleh pengemudi mobil. Ya, inilah rekaman kamera CCTV di lokasi kejadian, pemirsa. Tampak sebuah mobil berhenti mendadak ketika ada seseorang siswa yang berlari tepat di depan kendaraannya. Siswa itu pun tertabrak. Pengemudi yang kesal lalu keluar dan malah menampar siswa hingga korban ini terluka. Nah, kejadian ini masih ditangani Polres Sidrap dan berjanji segera mengungkap pelaku. Ini udah ditabrak malah dipukul, Put. Harusnya ditolong ya. Tolong. Arogan ya, ini arogan sekali. Betul sekali.
Yang viral juga nih, ada informasi dari Aceh. Seorang selebgram asal Aceh ini menjadi sorotan publik pemirsa setelah videonya membaca ayat suci Al-Quran dengan iringan musik DJ, dan ini viral di media sosial. Nah, dalam siaran langsung di media TikTok ini, selebgram asal Aceh terlihat mengenakan hijab dipadukan dengan baju ketat dan celana pendek, kemudian sambil berjoget mengikuti irama musik. Masyarakat Aceh menilai tindakan dan pakaian yang dikenakan sang selebgram tentunya tidak hanya melanggar norma agama, namun juga melanggar budaya daerah Aceh yang menjunjung tinggi nilai kesopanan. Kita ke berita lainnya pemirsa, aksi pencurian dengan modus geser tas kembali terjadi. Kali ini terjadi di sebuah warung kopi di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Ya, aksi pelaku yang terekam CCTV ini memperlihatkan pemirsa bahwa dirinya berpura-pura menjadi pengunjung lalu menyasar korban yang lengah dan asik berbincang dengan rekannya. Inilah aksinya yang dia lancarkan di sebuah tempat makan, tak butuh waktu lama ya. Kemudian laptop milik korban ini langsung berpindah tangan. Kemudian setelah berhasil menjalankan aksinya, ini pelaku dengan santainya kemudian melenggang pergi ya, meninggalkan warung kopi. Dan korban juga sudah melaporkan kejadian itu ke Polsek Tebet. Beruntung ada CCTV ya, jadi harusnya tidak butuh waktu lama untuk mengungkap identitas ataupun menangkap pelaku ini. Dengan ketenangan pelaku ini, sepertinya memang sudah terbiasa melakukan aksinya ya, udah lihai. Baik, kita bergeser ke informasi lainnya pemirsa. Ada sebuah video yang memperlihatkan tindakan arogan seorang oknum polisi di kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Nah, dalam video tersebut pemirsa terlihat oknum polisi menganiaya pengendara motor setelah keduanya terlibat kecelakaan lalu lintas. Diduga oknum polisi berinisial Ibtu YS berdinas di Polres Prabu Mulih. Ibtu YS diduga emosi pada korban dan memukul serta menendang korban hingga mengalami pendarahan. Warga yang melihat langsung melerai dan melaporkannya ke Polres Prabu Mulih. Hingga kini polisi sudah melakukan mediasi antara pelaku dan korban dan keduanya sudah sepakat untuk berdamai. Namun oknum Ibtu YS akan diberikan sanksi disiplin atas tindakan arogansinya yang dilakukan. Oke, kita ke wilayah lainnya pemirsa. Pemkab Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat menarik kembali sebuah hadiah sepeda motor yang telah diberikan kepada seorang bidan asal Taloba. Sepeda motor tersebut awalnya pemirsa diberikan kepada bidan Rusmiati karena memenangkan penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Nasional 2024 pada November 2024 lalu. Nah, hadiah sepeda motor itu diserahkan langsung oleh PJ Bupati Polewali Mandar. Namun, Pemkab Polewali Mandar menarik kembali pemirsa hadiah tersebut. Nah, penarikan ini dilakukan oleh pihak dealer motor karena diduga belum ada transaksi pembayaran dari Pemkab Polewali Mandar. Hingga 2 bulan berlalu, sepeda motor belum juga kembali kepada Rusmiati. Informasi lainnya pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas terlindas truk di Jalan Nasional Medan, Banda Aceh. Dan inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik seorang ibu rumah tangga terlindas truk di Desa Panggoi, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe. Polisi mengatakan korban berusia 44 tahun melaju dari arah Banda Aceh ke Medan dengan menggunakan sepeda motor. Namun diduga akibat hilang kendali saat melewati lubang jalan yang tertutup oleh genangan air, korban kemudian terjatuh dan terlindas truk
yang melaju dari arah yang sama. Sopir angkutan barang saat ini masih dalam pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian. Oke, kita ke berita lainnya. Ini ada momen spesial yang terjadi ketika Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia, ternyata menikmati menu masakan Padang yang mereka santap di restoran Padang berada di wilayah Jakarta. Ya, Patrick Kluivert tampak begitu antusias pemirsa menikmati hidangan dengan lahap di sebuah restoran masakan Padang. Ini kayaknya bukan cuma Patrick Kluivert ya, kita juga pasti sangat berselera nih kalau dibawa ke sana. Nah, dalam pertemuan ini Kluivert didampingi asisten pelatih dan juga rekan-rekannya. Kehadiran Kluivert di rumah makan ini menjadi pusat perhatian. Ekspresi kegembiraan terlihat jelas di wajah para staf yang merasa terhormat dapat bertemu dengan sosok pelatih baru yang kini banyak dibicarakan oleh publik. Ya, tidak terasa ya Philip dan juga pemirsa, 2 jam kita sudah menemani Anda pada pagi hari ini. Tapi jangan beranjak dulu, tetap update terus informasi terbaru di TV One. Dan sesaat lagi ada program Kabar Utama Pagi bersama Zinka Nela. Kita sapa dulu rekan kami, Zinka Nela, ada informasi menarik apa yang akan disajikan pada pagi hari ini? Ya, Putri, Philip dan juga pemirsa TV One, di Kabar Utama Pagi kami telah menyiapkan serangkaian informasi untuk pemirsa. Tentunya ini ada yang menarik, salah satunya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang hari ini, tepatnya pagi ini, rencananya akan melaksanakan konferensi pers untuk menjelaskan soal pagar laut yang ada di wilayah perairan Bekasi, Jawa Barat. Sementara demikian. Baik, terima kasih Zinka. Menarik sekali ya apa yang akan disajikan di Kabar Utama Pagi yang akan tayang sesaat lagi. Setelah saya, Filipus Yonaso dan juga Putri Windasari menutup Apa Kabar Indonesia Pagi. Aura kasih ke warung beli sikat gigi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Filipus Yonaso. Sampai jumpa.